Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ataupun para saudara-saudara dimanapun Anda berada, bagi Anda yang hobi bercocok tanam, baik itu sayuran ataupun buah-buahan, pada kesempatan sekarang ini saya akan memberi tip kepada kita semua bagaimana cara menanam sayuran. Pertama sekarang yang lagi ada saya bibitnya adalah bibit sayuran pocai, agar lingkungan kita ataupun halaman rumah kita bermanfaat dengan tempat yang sedikit bisa menghasilkan sayuran yang banyak. Pada kesempatan ini saya akan memberi tip untuk menanam sayuran di dalam pot, yaitu berupa sayur mayur pocai. Yang pertama adalah kita harus pertama kita harus menyebar ataupun menyemai dulu bibit pocai di dalam suatu tempat yang tanahnya nggak terlalu banyak. Ini udah ratusan bibit ini, walaupun segini ini bisa menghasilkan ratusan bibit pocai. Ini udah berumur kurang lebih sekitar 10 hari, maka 1 minggu lagi udah bisa ditanam. Mohon maaf karena video pertama tidak sempat saya shoot untuk cara penyerakan, namun itu mudah. Cukup Anda tebarkan tanah di suatu tempat, baskom ataupun ember boleh. Nah, setelah tanah itu rata semua dicampur dengan pupuk kandang supaya bagus, baru bibit pocai itu kita sebarkan di tanah yang telah kita sediakan. Lalu berikutnya setelah begini, maka sambil menunggu ini bisa dipindah ke tempat media yang sebenarnya, maka kita siapkan lahan untuk penanaman pocai ini. Nah, di sini udah saya siapkan tempat. Ini adalah untuk penanaman pocai ini, nanti kita ditanam di sini supaya pocai kita subur. Pertama, agar daun-daun ataupun sisa-sisa makanan, sisa pohon, sisa dapur yang sehari-hari kita gunakan tidak terbuang, maka jangan kita buang. Ini bisa menjadi kompos. Nah, ini kayak seperti ini contohnya. Nah, ini adalah daun-daunan, macam-macam daun-daunan. Nah, ini kita masukkan dalam satu tempat. Nah, ini kita serak di sini. Oke. Nah, ini kita semua kita masukkan. Supaya daun-daun yang berjatuhan dari pohon-pohon sekitar itu tidak terbuang dan bermanfaat. Nah, kita timbun nanti dengan tanah supaya ini menjadi pupuk kompos. Nah, kita isi semua ini. Ini semua kita habisin, masukin semua. Nanti setelah itu kita akan isi tanah. Nah, setelah ini tadi daun-daun semua kita masukkan dalam tempat ini. Ini boleh baskom, boleh ember, tempat untuk kita menanamnya nanti boleh. Ini kebetulan saya buat spesial nih, pot spesial khusus. Jadi fungsinya ini lubang-lubang ini nanti ini satu pohon semua. Ini satu tempat ini bisa ditanamin ratusan pohon pocai. Boleh pocai, boleh sesin, boleh kangkung, boleh juga nanti kalau Anda suka dengan sawi pahit bisa ditanamin sawi pahit. Nah, agar menghemat tempat makanya kini
supaya banyak nanti dapat pohonnya. Kita lubangin seperti ini. Ini kebetulan saya buat spesial khusus untuk khusus tanaman sayuran. Tapi kalau Anda tidak mempunyai tempat seperti ini, tidak apa, bisa Anda pakai ember, baskom, apapun barang-barang dapur yang daripada terbuang, boleh Anda buat pot. Mungkin dalam satu ember Anda bisa menanam 10-20 pohon pocai. Tidak usah terlalu jarang, rapat-rapat juga udah bisa dilakukan penanaman. Nah, setelah ini nanti kita akan isi dengan tanah. Nah, kebetulan ini tanahnya udah kita siapin, tidak terlalu banyak. Udah kita simit tanah, tanahnya ini udah tercampur dengan pupuk kandang. Usahakan hindarin pestisida. Boleh Anda gunakan pupuk kandang, tai kambing, tai ayam, tai bebek, asal jangan tai manusia ya, karena rada bau kalau tai manusia. Sebenarnya tai manusia juga bagus buat pupuk, cuman mungkin kita rada sedikit kurang ini ya, kurang nyaman aja. Tapi untuk tahu pupuk kandang itu semua pupuk kandang bagus, tai sapi, tai kebo boleh kalau Anda punya, campur dengan tanah. Oke sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, baru nanti sebentar lagi akan kita isi dengan tanah. Nah, ini tadi bibit pocai yang udah kita serak ataupun kita semau, mungkin 1 minggu lagi ataupun 7-8 hari udah kita bisa pindahkan ke tempat ini. Setelah kita isi tanah, kita diamkan selama 1 minggu supaya tanah yang ada di dalam tuh ataupun pupuk semuanya bisa menjadi dingin dulu, agar nanti tanaman kita bisa tumbuh dengan baik. Oke, para pecinta tanaman sayuran ataupun buahan, setelah tadi terisi oleh daun-daunan ataupun bekas-bekas makanan kita yang ada di dapur, terutama itu air ikan ya. Air ikan itu bagus buat nyiram tanaman, itu akan menjadi subur. Jangan dibuang, sayang. Kumpulkan air ikan Anda. Kalau Anda punya tanaman, siramkan pada tanaman-tanaman Anda, maka tanaman Anda akan oke, berikutnya lalu kita akan isi tanah tempat ini. Tanah ini agar semua daun-daunan yang ada di dalam ini tertutup dengan rapat, sehingga cepat pembusukannya. Ini udah terisi oleh tanah, semuanya sudah terpenuhi oleh tanah. Namun untuk menghemat tanah, mungkin untuk Anda yang berada di daerah perkotaan, biasanya mencari tanah yang rada bagus itu rada kesulitan, sehingga kita mensiasatinya tadi. Makanya daun-daun yang ada jangan kita buang agar bisa menjadi pupuk kompos. Jadi tanah tidak perlu terlalu banyak ataupun tebal, cukup 5 cm itu kalau untuk tanaman sayur-sayuran itu udah cukup. Yang penting luas saja, tanah tebalan 5 cm udah cukup, asalkan dicampur dengan pupuk kandang itu tadi. Oke, ini media untuk tanaman.
sayur-sayuran, pocay, sesin, kangkung, apalagi itu yang cepat-cepat aja lah, yang mungkin 1-2 bulan udah bisa kita nikmatin hasilnya. Jadi nggak terlalu lama, kayak pocay ini nggak lama, ini paling 2,5 bulan kita udah bisa panen. Begitu juga kangkung seperti sawi pahit, sesin dan lain-lain itu cepat, biasanya cepat, pertumbuhannya cepat. Inilah pemanfaatan tempat yang ada di sekitar kita dengan lingkup yang kecil tapi bisa menghasilkan sayuran buat kebutuhan kita sehari-hari. Ya, ini hanya sekedar solusi ataupun bagi penghobi tanaman, sayuran, buah-buahan bisa Anda lakukan di rumah ataupun di tempat Anda, walaupun Anda tidak punya halaman, hanya tempat yang bisa ditempat buat pot digantung, itu lebih baik dimanfaatkan buat tanaman-tanaman sayur. Oke, ini media untuk tanamannya udah kita siapkan. Ini nanti kita biarkan selama ya kurang lebih 1 minggu ataupun 10 hari sambil nanti menunggu ini agak sedikit besar. Nanti bisa kita pindahkan ke sini setelah tanahnya agak dingin. Nah, nanti baru bisa kita lakukan pemindahan. Ini adalah penanaman tahap kedua. Adapun pocay yang telah bisa kita nikmatin hasilnya, ini boleh kita lihat. Ini pocay yang udah berumur 2 bulan, udah bisa kita petik. Nah, ini saya coba pakai polybag plastik seperti ini. Sebenarnya ini kayaknya boros tanah, hanya padahal butuh tanah hanya setinggi 5 cm sampai 8 cm saja, namun ini cukup banyak memakan tanah. Dan ini satu tempat ini udah saya perkirakan dan saya hitung, ini satu tempat seperti ini bisa sampai, kalau kemarin saya tanam hampir 100 pohon pocay. Ini udah banyak yang kita ambil. Udah, itu yang masih ini kita sulam lagi, kita tanam lagi. Kalau Anda banyak punya bibit, boleh sebagian ditanamin pohon sesin, sebagian pohon sayuran sawi pahit, dan bisa sebagian kangkung. Ini hasil yang udah bisa kita nikmati ataupun udah bisa kita petik dan kita manfaatkan untuk buat sayuran kita di rumah. Karena kita butuh protein sayur yang cukup untuk menjaga imun tubuh kita atau kekebalan tubuh kita harus banyak makan sayur. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, itulah sebagai tip bagaimana cara menanam sayuran di tempat yang sempit, di tempat yang sederhana, namun bisa menghasilkan sayuran buat kebutuhan kita sehari-hari di rumah. Saya rasa cukup. Mungkin itu saja untuk tip penanaman sayuran. Untuk berikutnya nanti akan saya kasih tip beberapa macam tanam-tanaman. Seperti ini nih, saya juga ada tanaman obat-obatan. Ini ada pohon saga dan pohon namanya binahong. Ini obat-obatan. Nanti akan saya kasih tip cara penanamannya dan apa manfaat dari pohon saga dan binahong juga. Begitu juga dengan buah-buahan. Ini seperti ini jambu Jamaika, cuman belum berbuah, tapi subur. Potnya tidak terlalu besar, hanya diameter 40 kali 50. Namun dia bisa ini semua dilakukan tidak menggunakan pestisida ya. Semuanya ini serba pupuk alami, menggunakan kompos, pupuk kandang dan kompos. Nah, barangkali ini juga nanti akan saya kasih tip bagaimana caranya menanam tekokak di pot. Tekokak, kalau kata saya mah ini tekokak, kata orang Sunda. Nah, orang banyak ngomongnya ini buah rimbang. Nah, ini udah berbuah. Dan nanti pada video berikutnya juga nanti akan saya kasih tip bagaimana cara
menanam budidaya buah-buahan melalui media pot yang bisa menghasilkan buah yang banyak dan lebat. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti pada video berikutnya nanti akan saya kasih tips dari cara penanaman sampai bisa menghasilkan buah seperti ini. Masya Allah, itu udah ada yang dimakan sama codot kali itu karena udah matang. Nah, seperti ini juga kedondong. Nah, ini kedondong. Nah, nanti akan saya kasih tips semuanya dalam video berikutnya. Bagaimana supaya bisa menanam kedondong di pot yang kecil tapi buahnya bisa memuaskan. Nah, jadi Anda kalau mau ngerujak, istri Anda ngidam, nah, jadi nggak repot-repot nyari buah-buahan. Oke, nah ini juga ada belimbing. Oke, ini juga ada belimbing, ada buah, ada apa namanya? Buah delima. Nah, nanti akan saya kasih tips juga bagaimana caranya menanam buah naga di pot yang supaya bisa berbuah. Nah, ini kebetulan kita ada buahnya nih, buah naganya nih. Ya, ini buah naga yang sedang berbuah. Nah, nanti akan saya kasih tips pada video berikutnya cara penanaman buah-buahan, baik itu buah kedondong, sawo, dan buah naga. Oke, itu 10 menit untuk video kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa mencoba di rumah dan semoga bermanfaat. Oke, saudara-saudara, para pencinta tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran, pada video kali ini itu saja yang dapat saya kasih tips bagaimana cara penanaman sayur-sayuran dan penyiapan media lahannya yang untuk ditanam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda yang penggemar tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan di lingkungan rumah Anda. Mungkin Anda tidak punya kebun, hanya cukup di lingkungan rumah, maka manfaatkan lingkungan rumah Anda dengan suasana hijau agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat, terutama khususnya buat kebutuhan kita di rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada tips penanaman sayuran pada kesempatan sekarang ini, dan untuk video saya berikutnya akan saya kasih tips bagaimana cara penanaman buah-buahan agar bisa berbuah di pot dan hasilnya bisa lumayan. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.